Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, baru saja mengumumkan bahwa Bruno Fernandes akan tetap menjadi kapten kedua tim meskipun mendapat kritikan atas perilakunya dalam pertandingan melawan Liverpool di Anfield. Dalam pertandingan itu, Manchester United kalah 7-0 dan Fernandes dikritik atas bahasa tubuhnya yang tidak menginspirasi, serta mendorong asisten wasit di babak kedua. Namun, Ten Hag menegaskan bahwa Fernandes masih menjadi anggota kunci skuad dan telah memberikan kontribusi besar sepanjang musim ini. Dalam konferensi pers, Ten Hag mengatakan bahwa Fernandes memainkan musim yang brilian dan memberikan energi pada tim dengan cara yang benar. Meskipun membuat kesalahan di pertandingan melawan Liverpool, Ten Hag yakin bahwa Fernandes adalah pemain cerdas dan dapat belajar dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, Fernandes akan tetap menjadi kapten kedua Manchester United ketika Harry Maguire tidak bermain. Sebelumnya, Fernandes mendapat kritikan keras dari mantan kapten Manchester United, Gary Neville dan Roy Keane, karena bahasa tubuhnya dan tindakannya selama pertandingan melawan Liverpool. Meskipun tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan padanya oleh FA, Fernandes tetap mendapat sorotan atas perilakunya. Sementara rekan setimnya, Marcus Rashford, sepakat dengan Ten Hag bahwa Fernandes tetap menjadi pemimpin yang baik bagi tim. Menurut Rashford, Fernandes adalah pemain yang sempurna untuk diajak bermain dan telah membantu para pemain lain untuk menjadi lebih baik. Menurut Rashford, Manchester United tidak boleh mengandalkan satu pemimpin yang menjadi kapten, tetapi juga harus memiliki beberapa pemimpin dalam tim. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa musim 2023, Manchester United menghadapi Real Betis di Old Trafford. Pertandingan ini berlangsung pada Jumat dini hari dan United berhasil menang dengan skor 4-1. 4 gol United dicetak oleh Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes, dan Weghorst. Sedangkan Real Betis sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ayoze Perez. Hasil ini memberikan peluang besar bagi United untuk lolos ke babak perempat final. Namun, mereka masih harus menjalani laga leg kedua di kandang Betis pada pekan depan. Pada awal laga, Manchester United langsung tampil agresif dan Weghorst mencetak gol pada menit kelima. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Fred sudah lebih dulu offside. Tidak lama kemudian, Marcus Rashford berhasil membuka keunggulan untuk United. Ia menerima bola liar di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Claudio Bravo. Pada menit ke-32, Ayoze Perez berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan jarak jauh yang tak bisa diantisipasi oleh David De Gea. Lanjut di babak kedua, United kembali memegang kendali permainan dan Antony sukses mencetak gol pada menit ke-52. 6 menit berselang, Fernandes berhasil mencetak gol melalui sundulannya setelah meneruskan sepak pojok Luke Shaw. Skor pun menjadi 3-1 untuk United. United masih belum puas dengan keunggulan tersebut dan pada menit ke-83, Weghorst berhasil mencetak gol keempat untuk United. Skor akhir pertandingan pun menjadi 4-1 untuk kemenangan United. Dengan kemenangan ini, United semakin dekat dengan babak perempat final Liga Eropa. Namun, mereka masih harus bersiap menghadapi leg kedua di kandang Real Betis pada pekan depan. Josko Gvardiol dari RB Leipzig menjadi target dari 3 klub Liga Primer Inggris jelang musim panas. Namun, Manchester City tampaknya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain, mengungguli Chelsea dan Liverpool. Pep Guardiola dikatakan siap menjadikan Gvardiol sebagai rekrutan utama pada musim panas ini. Sementara Liverpool, meski memiliki minat pada Gvardiol, tetapi mungkin mereka tidak bersedia untuk menyamai harga yang diminta untuk sang pemain. Sementara itu, Chelsea hampir saja mendapatkan Gvardiol pada musim panas lalu, tetapi mereka gagal dalam pengejaran tersebut dan sejak itu mereka telah menghabiskan hampir 140 juta pound hanya untuk membeli bek tengah. Gvardiol dikatakan memiliki klausul rilis senilai 96 juta pound dalam kontraknya yang akan aktif pada 2024. Pemain asal Kroasia itu bermain di Piala Dunia 2022 dengan fantastis dan mencetak gol lawan City pekan lalu untuk membuat RB Leipzig bermain imbang 1-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kabar selanjutnya datang dari Liga Champions, di mana Chelsea berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Dortmund dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Gol-gol dari Raheem Sterling dan Kai Havertz membawa Chelsea lolos ke babak selanjutnya. Namun, ada beberapa kontroversi yang terjadi setelah pertandingan. Gelandang Dortmund, Emre Can, marah setelah wasit memberikan penalti ulang untuk Chelsea yang diambil kembali oleh Kai Havertz. Emre Can mengkritik keputusan wasit dan perilaku ofisial pertandingan dalam wawancara pasca pertandingan.
Menurut Emre Can, Dortmund tidak pantas kalah, tetapi keputusan wasit yang memberikan penalti ulang sangatlah meragukan. Kai Havertz mengeksekusi penalti, namun bola membentur tiang gawang. Namun, setelah Saleh Ozcan dinyatakan bersalah memasuki kotak penalti sebelum waktunya dan kemudian menghalau bola rebound, Chelsea diizinkan untuk mengambil kembali penalti ulang yang akhirnya berbuah gol untuk Chelsea. Paris Saint-Germain harus mengubur mimpi mereka untuk melangkah ke 8 besar Liga Champions setelah disingkirkan oleh Bayern Munich di babak 16 besar. Tim asuhan Julian Nagelsmann meraih kemenangan 2-0 atas PSG di leg kedua yang digelar di Allianz Arena, Kamis dini hari. PSG tampil tanpa Neymar di laga ini karena mengalami cedera, yang membuatnya absen di sisa musim ini. Di babak pertama, PSG langsung menggempur lini pertahanan Bayern Munich, tapi beberapa peluang yang mereka ciptakan tak mampu berbuah gol. Dua gol Bayern Munich masing-masing dicetak oleh Choupo-Moting di menit 61 dan Sergei Gnabry pada menit 89. Bayern Munich lolos ke perempat final Liga Champions untuk ke-21 kalinya dan tidak ada klub lain yang mencapai babak 8 besar sesering mereka. Sementara untuk PSG, hasil ini membuat mereka tersingkir di babak 16 besar Liga Champions 5 kali dalam 7 edisi terakhir kompetisi. Selanjutnya, Bayern Munich akan menjamu Augsburg pada lanjutan Bundesliga pada Sabtu malam, sementara PSG akan menghadapi Brest pada lanjutan Ligue 1 Minggu dini hari. AC Milan berhasil memastikan langkah mereka ke babak perempat final setelah menyingkirkan Tottenham Hotspur di babak 16 besar. Meski bermain imbang 0-0 pada leg kedua di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis dini hari, tim asuhan Stefano Pioli berhak ke fase berikutnya setelah menang dengan agregat tipis 1-0. Pertandingan berjalan cukup alot sejak menit awal, dengan perebutan bola terus terjadi di lini tengah. Spurs harus bermain bertahan setelah mereka terpaksa bermain dengan 10 pemain karena Christian Romero mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-78. Di laga ini, Milan mencatatkan 14 tembakan dengan hanya 3 yang mengarah ke gawang, sedangkan Spurs melakukan 9 upaya tendangan, tapi hanya 2 yang menemui sasaran. Milan melaju ke babak 8 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2011, di mana mereka kala itu juga menyingkirkan tim London Utara, Arsenal. Sementara itu, hasil imbang 0-0 ini membuat Spurs mengukir catatan buruknya, dengan mengakhiri 147 pertandingan berturut-turut di kandang dengan hasil seri tanpa gol. Selanjutnya, Spurs akan melanjutkan pertarungan mereka di Liga Primer dengan menghadapi Nottingham Forest Sabtu malam, sementara AC Milan akan menjamu Salernitana pada lanjutan Serie A Selasa dini hari. Setelah bermain imbang 0-0 melawan AC Milan pada Kamis dini hari, Spurs harus tersingkir dari Liga Champions. Menurut pelatih Spurs, Antonio Conte, kekalahan ini terjadi akibat Spurs gagal menciptakan banyak peluang. Spurs tersingkir setelah gagal menang di leg kedua kala bermain di kandang sendiri. Kegagalan itu akhirnya tidak bisa membalas kekalahan mereka di San Siro dengan skor 1-0 pada leg pertama. Sedari awal, Conte berniat untuk memberikan tekanan tinggi bagi AC Milan. Namun kenyataannya Spurs tak mampu menyerang dengan baik di babak pertama. Spurs bahkan bermain tanpa tembakan ke arah gawang di babak pertama. Menurut Conte, Spurs bukan tampil tanpa peluang saat menghadapi AC Milan. Namun kurang penyelesaian akhir menjadi alasan mengapa Spurs gagal mencetak gol sepanjang 90 menit. Spurs hanya mencatatkan total 9 peluang, namun hanya 2 di antaranya yang mengarah ke gawang AC Milan. Striker Spurs, Harry Kane bahkan tak mampu menembus rapatnya pertahanan tim asuhan Stefano Pioli. Wawancara Conte setelah tersingkirnya Spurs di Liga Champions tidak luput dari kritik. Mantan pemain Spurs, Peter Crouch menilai Conte butuh banyak masukan setelah menganggap timnya tampil cukup baik malam tadi. Crouch merasa Spurs tampil sangat buruk dengan tak mampu mendominasi jalannya laga. Crouch merasa Spurs harusnya bisa tampil jauh lebih baik lagi melawan AC Milan yang bukan unggulan juara Liga Champions.